Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dinihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, jamaah Masjid Darul Akram yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana pada senja hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian. Semua itu karena Allah Maha Pengasih bagi Maha Penyayang. Dan dengan bersyukur dalam arti membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata rohani, membuka mata batin, atau membuka mata kolbu. Semua itu adalah untuk menerima hidayah Allah yang berupa cahaya atau nur atau energi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk malam ini atau senja ini saya akan mengambil topik yang berhubungan dengan jiwa. Kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita manusia ini semua mengetahui bahwa terdiri dari jiwa dan raga. Kenapa tidak disebutkan raga dan jiwa? Artinya berarti jiwa dan raga itu, jiwanya ini sebagai isi ataupun yang bersemayam di raga. Saya bertanya dulu sama adik-adik ya, Mas, penjenengan bisa melihat lampu itu karena apa, Mas? Tolong Mas, jawab Mas. Karena bisa melihat lampu ini karena apa? Karena mata. Ya. Nah, nanti akan mengerti jiwa itu bagaimana. Maka saya pancing dulu untuk bisa melihat lampu, bisa melihat sesuatu ini karena mata. Sekarang saya tanya, di kamar jenazah rumah sakit itu ada jenazah punya mata, kok tidak melihat? Berarti jawaban penjenengan tadi keliru. Gitu, nah, sebabnya apa? Bisa melihat ini? Jawabannya ya, saya kasih. Jawabannya adalah karena kita bernafas. Ya, paham ya? Kalau jawabannya karena bisa melihat lampu karena punya mata, yang sudah meninggal itu punya mata. Tapi karena tidak bernafas, maka tidak bisa melihat. Nah, ya. Jadi kita akan mengetahui, oh ternyata kuncinya itu dalam kita bernafas. Maka kalau ada orang meninggal itu kan menghembuskan nafas yang terakhir. Gitu. Begitu keluar tidak bisa masuk lagi, ya sudah. Itu namanya
ternyata nafas itulah yang energi dari Allah yang sangat penting untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik khususnya, ya, jiwa raga. Saya bikin analogi lagi. Ya. Saya bikin analogi. Waktu dulu, ya, menurut saya ini, saya tahun 1999. Saya ada mobil itu namanya Truntung. Jadi kalau digas itu Truntung gitu. Makanya namanya Truntung. Ya. Nah, itu kalau untuk jalan, ya, semua berbunyi, ya, semua berbunyi dari kacanya, glek, pintunya juga glek gitu. Terus apanya? Semua berbunyi. Yang tidak berbunyi cuma satu. Itu klaksonnya. Kalau tak kejar itu enggak ada, harusnya tek itu enggak bisa. Padahal semua bunyi. Nah, ini benda jumut ya. Ini benda jumut. Nah, sekarang kita ke manusia itu juga harus bisa berbicara dengan jiwanya sendiri, dirinya sendiri. Kalau orang itu sehat, Pak, bernapas ini ya, ambil kemudian mengeluarkan, ini tidak ada bunyi. Ini orang sehat. Tapi kalau sakit, mengi atau pilek pasti ada suaranya. Apa ngedok-ngedok sini atau ngik-ngik dan lain sebagainya. Nah, termasuk seperti mobil tadi, kalau mobilnya waras, ya, seperti sekarang mobil baru-baru ini tidak berbunyi. Ini kita harus bisa bicara dengan yang ada di dalam diri kita. Termasuk jantung kita. Itu kalau pas sehat, itu tidak ada bunyi, kita tidak bisa mendengar. Termasuk nafas tadi, kita bernapas, ini telinga kita tidak mendengar. Termasuk jantung kita. Nah, kalau sampai ada suatu, kok nafas saya dengar dari telinga saya, artinya berarti ini ada sesuatu, entah itu batuk, mau flu, atau radang tenggorokan, atau yang lain. Lantas juga jantung misalnya. Kalau orang itu marah, ya, bapak atau ibu pernah marah gitu. Kan sini deg-deg gitu ya. Telinga sini juga dengar deg-deg gitu. Nah, ini membuktikan ternyata itu tidak baik. Nah, ini saya analogikan tadi tentang mobil, sekarang jasmani atau raga ini. Nah, sekarang jiwa. Jiwa itu sebenarnya kalau kita bisa, ya, sensitif mendengar yang ada dari dalam, itu bisa menfilter apa yang masuk di dalam diri kita. Karena makanan yang masuk dalam diri kita itu yang makanan jasmani, ya, seperti minuman, gulai, ya, soto, timlo, tongseng, itu semua makanan jasmani. Nah, kalau makan rohani itu tidak dimakan seperti itu. Ya, kalau kalian malam Jumat tidak membaca surat Kahfi, makanan rohani, makanan rohani itu dilihat. Yang melihatnya pakai apa? Pakai mata jiwa. Maka bersyukur itu kebalikan dari syukur. Lain sakartum, la'ajidanakum. Kalau kamu bersyukur, membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, akan ditambah kenikmatan, ditambah keberkahan dalam hidup ini. Walain kafartum, ini berarti kafir sama syukur tadi kebalikan, antonim. Nah, maka syukur itu artinya menutup diri, menutup mata kolbu, menutup jiwanya, mata hatinya tertutup, ini namanya kafir. Maka kalau orang yang tertutup itu tidak bisa menerima nasihat. Karena ada ayatnya itu sawaun alaihim a'amdarkahum amlam tundiru layu minum. Kamu beri peringatan atau tidak itu sama saja, karena dia itu sudah qatamaulahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi sudah tertutup, yaitu pendengaran, penglihatan dan hatinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu jangan sampai
kita punya penyakit jiwa tapi tidak mengetahui. Nah, sinyalnya apa? Kalau tadi kan saya gambarkan kalau jasmani ini ada suara hidung nging, wah itu penyakit, ya. Mungkin ada amandelnya atau apa, ada sinyal. Jantung deg-deg, mungkin jantung dan lain sebagainya. Atau yang perut juga gitu, Pak. Perut itu kalau sehat tidak ada suaranya. Tapi kalau perutnya atau iya ya, mulas dan lain sebagainya itu tidak sehat. Ya. Ini harus kita dengan jasmani saja kalau kita bisa ya bicara dengan diri kita sendiri itu akan mendapatkan pesan atau pelajaran. Termasuk jiwa dan rohani kita. Kalau kita mungkin masih suka marah-marah, masih suka benci, ya, masih suka ngomongin orang dan sebagainya, ini ternyata virus spiritual dalam jiwa itu masih ada. Nah ini harus kita, ternyata ini tidak baik. Maka dalam Islam juga melarang tidak boleh marah. La taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, nanti mendapat surga kan begitu. Nah, sekarang kalau kita sudah jasmani itu seperti, rohani seperti itu, lantas kita harus bisa melihat diri kita ini sebagai ayat atau tanda dari Allah. Dalam surat Al-Fussilat, ya, surat Fussilat ayat 53 itu disebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan aku bentangkan tanda-tandaku di ufuk-ufuk, di cakrawala, di semesta ini dan pada dirimu. Nah, dirimu ini termasuk diri kita masing-masing ini juga ayat. Ayat itu artinya tanda. Yang namanya ayat atau tanda itu bisa dipelajari, ya, bisa dianalisa, bisa ada pesannya, ya, juga bisa bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Nah makanya ilmu yang kita dapatkan itu harus juga memenuhi 3 azas. Nanti salah satunya bermanfaat untuk diri, yaitu azas koherensi, bahwa ilmu yang kita pelajari itu tidak bertentangan dengan ilmu yang lain. Dan Al-Quran itu memenuhi syarat koherensi, tidak bertentangan dengan ayat yang lain, tidak bertentangan dengan sabda Nabi, tidak bertentangan dengan alam semesta, ayat-ayat kauniyah. Dan yang kedua memenuhi azas korespondensi. Ada faktanya. Ya, kalau Allah memberikan firman misalnya, al-jaza'u, ya, al-jaza'u ihsani ilal ihsan misalnya. Tidak ada balasan baik kecuali kebaikan. Nah ini terbukti faktanya memang begitu terjadi di semesta ini. Hukum tabur kue, kalau kita menabur kebaikan kembali pada diri kita kebaikan. Yang namanya hukum sunatullah itu tidak pandang dulu orang berpangkat, rakyat biasa, ataupun ulama, kiai, ataupun kita orang biasa, semua berlaku. Kalau menabur kebaikan mendapat kebaikan. Nah maka mari, ya Bapak Ibu yang saya hormati, kita meninggikan jiwa kita yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan. Ya salah satu kalau kita membaca ayat, ya, dalam surah 91 itu ada bunyi wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari atau bulan, dan bulan apabila mengiringinya atau memantulkannya, dan siang apabila penampakannya. Nah, waktu kita siang dulu bulan Ramadan itu ada istilah, ya, fajar. Kan dalam mencari Lailatul Qadar itu kan, ya, salamun dia katamat alif, ya. Salamun dia katamat salam, ya, sampai terbit fajar.
Lail fajr. Ya, matlail itu kan berbentuk isim makan. Juga bisa berbentuk isim zaman. Terbit fajar. Fajar ini adalah masa transisi, ya. Kalau di semesta tadi, semesta kan ayat. Nanti kita korelasikan ataupun kita simetrikan dengan diri kita ini ayat. Kalau penjenengan bangun waktu fajar, kemudian penjenengan tidur lagi, ya. Sudah fajar, nongkrong-nongkrong, ya. Ada azan subuh dan tidur lagi. Tidurnya lama. Nanti tidak mengetahui duha, tidak mengetahui sinar matahari yang bercahaya. Tetapi kalau fajar ini bangun, masa transisi dari gelap ke terang ini penjenengan bisa bangun, bisa melihatkan oh sana ada planet Venus, ada bulan, ada nanti sebentar lagi ada matahari yang bercahaya. Nah, ini secara fisik. Nah, secara rohani saya ibaratkan kalau kita ini waktu fajar, masa transisi dalam keadaan tadinya gelap gulita, belum pernah pengajian, belum pernah sinau Quran, belum pernah sinau sunnah, belum pernah mendapatkan ceramah dan lain sebagainya. Masa gelap kemudian transisi menuju mengetahui atau menuju kepada fajar tadi. Dalam keadaan fajar masa transisi ini kita teruskan ke duha, melihat matahari lagi atau kita tidur lagi. Maksudnya kalau tidur lagi itu ya wis megang ngaji, megang sinau, tidak mau sinau Quran, tidak mau sinau sunnah, tidak mau mendengarkan ceramah dan sebagainya, tidur lagi. Maka jiwanya ya tetap dalam keadaan gelap. Gelap itu kalau bahasanya Al-Quran itu duluman. Maka ada orang yang dolim. Dolim itu diartikan aniaya, padahal dari duluman itu artinya menggelapkan dirinya sendiri. Dolim di nafsi itu menggelapkan jiwanya, yang digelapkan itu jiwanya. Maka selalu dalam ayat Quran itu selalu ada dua dimensi jasmani dan dimensi rohani. Maka mari kita bisa melihat matahari rohani di dalam diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita mendapat pencerahan. Termasuk kalau di semesta, ya, di dalam Al-Quran itu wal qamari idza tasak, dan bulan apabila purnama. Nah, itu kalau kita bisa melihat purnama di dalam diri kita, dalam jiwa kita, itu juga sangat-sangat luar biasa untuk kedamaian diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, matahari itu saya gambarkan lambang menuju Allah.